Beberapa partai politik diperkirakan tidak mampu memenuhi minimal ambang batas untuk bisa lolos DPR RI di Senayan, Jakarta. Beberapa hasil survei terbaru yang dilakukan lembaga SPIN, di antara parpol yang gagal lolos itu ialah PSI, P3, dan PBB. Hal yang sama juga dialami Perindo, Hanura, serta beberapa partai baru. SPIN melakukan survei selama periode 1 sampai 11 November 2023. Terdapat 2.178 responden yang dilibatkan dalam survei ini. Hasil survei SPIN, PDIP masih menjadi pemenang pemilu. Partai berlambang banteng itu menduduki peringkat pertama dengan perolehan 21,1%. PDIP unggul tipis atas Gerindra yang keluar sebagai runner-up. Gerindra meraup suara sebanyak 18,9% alias selisih 2,2% saja. Sementara Partai Golkar berada di urutan ketiga. Partai Demokrat ada di peringkat 4 dengan raihan 8,4%. Menggenapi 5 besar adalah PKB. Mereka mendapatkan dukungan sebesar 7%, sedangkan PKS ada di urutan 6. Adapun posisi berikutnya Partai Nasdem 6% dan PAN 4%. Sementara peserta pemilu lainnya tidak mampu memenuhi minimal ambang batas untuk menempatkan wakilnya sebagai anggota DPR. Berbeda dengan hasil survei indikator politik pada akhir Desember 2022. Berdasarkan survei tersebut, tingkat keterpilihan PDIP pada Januari 2023 meninggi hingga 21,9%. Namun pada April 2023 pasca masalah Piala Dunia gagal diadakan di Indonesia, angkanya menyusut menjadi 16,5%. Kemudian, tingkat keterpilihan kembali meningkat menjadi 20,4% ketika Megawati mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Angka terus meningkat hingga puncaknya mencapai 23,7% di bulan Juli 2023. Lalu menyusut menjadi 19,1% ketika survei dilakukan pada 23 sampai 24 Desember 2023. Penurunan elektabilitas partai berlambang banteng moncong putih ini berbanding terbalik dengan Partai Gerindra. Tren Gerindra naik, konsisten naik. Perolehan elektabilitas tertinggi diraih partai ini sekitar 3 sampai 5 Desember 2023 mencapai 10,5%. Sebelum akhirnya menyusut menjadi 9,3%. Lebih lanjut, kebanyakan orang atau 43,4% dari total responden memilih Gerindra karena suka dengan Ketua Umumnya Prabowo Subianto. Sedangkan alasan masyarakat memilih PDIP karena suka dengan Presiden Jokowi. Namun akhir-akhir ini, basis pemilih PDIP cenderung menurun dan beralih ke Partai Gerindra. Mereka yang suka Jokowi memilih meninggalkan PDIP sehingga turun tinggal 7,4%. Secara keseluruhan, survei menunjukkan elektabilitas PDIP tetap berada di posisi teratas dengan tingkat keterpilihan 19,1%. Posisi kedua ditempati oleh Partai Gerindra dengan tingkat keterpilihan 18,2%. Sementara itu, Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas partai politik di pemilu 2024. Survei dilakukan terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak. Survei dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Hasilnya, tingkat keterpilihan Gerindra mencapai 21,9%. Elektabilitas Gerindra naik dibandingkan hasil survei pada Agustus lalu yaitu 18,9%. Sementara itu, PDIP kini ada di posisi kedua dengan elektabilitas 18,3%. Ini berarti elektabilitas PDIP turun dari angka 24,4% di Agustus 2023. Litbang Kompas mencatat Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional juga mengalami tren positif elektoral. Salah satu parpol yang disorot juga adalah PSI yang elektabilitasnya 2,6% di survei kali ini. Sebelumnya tingkat keterpilihan PSI kurang dari 1%.
Tim Liputan Optika.id melaporkan.